Saya Ahmad Rusolikin. Saya Syarifah Zara. Di sini kami akan menyelesaikan tugas filsafat ilmu yang berjudul Orientasi Keilmuan Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian orientasi ilmu Islam. Orientasi keilmuan Islam adalah konsep yang merujuk pada pendekatan terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan bagian dari ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orientasi keilmuan Islam juga menekankan pentingnya integrasi antara ilmu akli berdasarkan wahyu dan ilmu akli berdasarkan akal. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu duniawi, melainkan mengajarkan bahwa keduanya harus saling melengkapi. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Syarifah Asyarot. Karakteristik orientasi keilmuan Islam yang pertama berbasis tauhid. Tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi karakteristik utama orientasi keilmuan Islam. Yang kedua, integrasi ilmu nakli dan akli. Ilmu nakli memberikan panduan moral dan spiritual, sedangkan ilmu akli membantu manusia memahami fenomena alam dan teknologi. Yang ketiga, bertujuan untuk kemaslahatan. Pengembangan dan penerapan ilmu diarahkan untuk kemaslahatan bersama seperti memperbaiki kualitas hidup, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menciptakan keadilan. Yang keempat, berorientasi akhlak dan etika. Karakteristik penting lainnya adalah penekanan pada akhlak dan etika dalam pengembangan ilmu. Yang kelima, holistik dan komprehensif. Orientasi keilmuan Islam bersifat holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, fisik, dan sosial. Yang terakhir, 6, dinamis dan kontekstual. Islam mendorong umatnya untuk terus menggali ilmu dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siskia. Perkembangan orientasi keilmuan Islam dalam sejarah. Yang pertama, ada pada masa Rasulullah dan sahabat pada tahun 610 sampai 661 Masehi. Pada masa Rasulullah SAW, orientasi keilmuan Islam dimulai dengan penekanan pada wahyu sebagai sumber utama ilmu. Al-Quran dan hadis menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada masa dinasti Umayyah pada tahun 691 sampai 790 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah, orientasi keilmuan Islam mulai berkembang ke bidang-bidang ilmu duniawi. Pemerintah mendukung terjemah karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, yang menjadi awal interaksi antara ilmu Islam dan ilmu non-Islam. Yang ketiga, ada masa keemasan Islam pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah, orientasi keilmuan Islam mencapai puncaknya. Kota Baghdad menjadi pusat keilmuan Islam dunia melalui berdirinya Bait al-Hikmah atau yang disebut juga rumah kebijaksanaan. Para ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Biruni mengintegrasikan ilmu nakli atau yang disebut juga wahyu dengan ilmu akli atau akal. Yang selanjutnya itu ada masa kemunduran peradaban Islam pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Setelah kehancuran Baghdad oleh pasukan Mongol pada 1258 Masehi, orientasi keilmuan Islam mengalami penurunan meskipun di wilayah-wilayah tertentu seperti Andalusia dan Turki Utsmani ilmu pengetahuan tetap berkembang. Fokus utama umat Islam mulai beralih dari pengembangan ilmu duniawi ke ilmu agama. Yang kelima, ada masa penjajahan dan kebangkitan modern pada tahun 1492 sampai 20 Masehi. Pada masa penjajahan, orientasi keilmuan Islam mengalami stagnasi karena tekanan kolonial yang mengutamakan penguasaan sumber daya dan melemahkan institusi pendidikan Islam. Yang terakhir ada era kontemporer pada tahun 21 Masehi. Saat ini orientasi keilmuan Islam sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali melalui konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Farabi, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, dan Fazlul
Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu modern. Nah, selanjutnya ada tantangan dan peluang orientasi keilmuan Islam di era modern. Apa saja tantangannya? Nah, yang pertama ada sekulerasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman tentang Islami ilmu. Yang ketiga ada tekanan globalisasi dan modernisasi. Yang keempat ada minimnya dukungan institusi dan kebijakan. Yang terakhir ada kesenjangan teknologi. Nah, selanjutnya ada peluang orientasi keilmuan Islam di era modern. Yang pertama ada integrasi teknologi dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada kesadaran akan pentingnya etika dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada lahirnya institusi pendidikan Islam modern. Yang keempat ada kolaborasi global antara cendekiawan Islam. Yang kelima ada kesempatan untuk membangun peradaban baru. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu adalah orientasi keilmuan Islam adalah pendekatan yang menekankan integrasi antara ilmu agama atau bisa disebut nakli dan ilmu rasional yang bisa disebut akli dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawi sekaligus ukhrawi. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip tauhid yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dari segala aktivitas keilmuan. Tujuannya adalah menciptakan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia secara material, tetapi juga bermakna seperti secara spiritual. Nah, ini dia pengertian tentang orientasi keilmuan Islam yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.